Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Trida Iriani, Lailatul Muyasyarah dan Rike Indri Antika. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang tinjauan analisis laporan keuangan. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama ada definisi analisis laporan keuangan, kemudian objek analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan, dan metode analisis laporan keuangan. Nah, apa sih analisis bisnis itu? Analisis laporan keuangan itu merupakan bagian dari analisis bisnis. Sedangkan analisis bisnis itu sendiri merupakan analisis atas prospek dan resiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Jenis-jenis analisis bisnis. Yang pertama ada analisis kredit. Analisis kredit merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Kelayakan kredit adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Analisis kredit terdiri dari kreditor dagang atau kreditor operasi. Kreditor dagang atau kreditor operasi meliputi pengiriman barang atau jasa kepada perusahaan dan diharapkan pembayaran dalam waktu yang masuk akal, yang seringkali didasarkan pada norma industri. Dan yang kedua ada kreditor non-dagang. Kreditor non-dagang itu menyediakan pendanaan kepada perusahaan dan menerima janji, biasanya itu dalam bentuk tertulis, atas pembayaran dengan bunga pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya ada analisis ekuitas. Analisis ekuitas bersifat asimetris yang harus menilai dua sisi resiko dan potensi. Karena investor, ekuitas dipengaruhi oleh seluruh aspek kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Kebutuhan analisis mereka paling banyak dan komprehensif. Nah, ini ada kegunaan lain dari analisis bisnis. Yang pertama yaitu sebagai manajer, kemudian sebagai marger, akuisisi dan divestasi, sebagai manajemen keuangan dan sebagai direktur, kemudian sebagai regulator atau pembuat peraturan. Yang keenam itu sebagai serikat kerja dan yang terakhir sebagai pelanggan. Komponen analisis bisnis. Analisis laporan keuangan melibatkan seluruh komponen proses yaitu mulai dari analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis prospektif. Bagian ini mendiskusikan masing-masing komponen proses tersebut dalam konteks analisis bisnis. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu sendiri merupakan suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivitas perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama yaitu untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan performance perusahaan pada masa yang akan datang. Kemudian terdapat objek analisis laporan keuangan. Objek analisis laporan keuangan terdiri dari 1. Analisis laba rugi. Analisis laba rugi merupakan media untuk mengetahui keberhasilan operasional perusahaan, keadaan usaha nasabah, kemampuannya memperoleh laba, dan efektivitas operasinya. 2. Analisis neraca. Analisis neraca merupakan refleksi hasil yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu yang digunakan untuk melaksanakan dan mencapai tujuannya. Dalam analisis ini dijelaskan mutu kecukupan aktiva dan model serta hubungan antara ketiganya. Apakah ada overstate antara satu dengan yang lainnya. 3. Analisis arus kas. Analisis arus kas dapat menunjukkan pergerakan arus kas, dari mana sumber itu diperoleh dan kemana dialirkan. Biasanya, dalam laporan arus kas, sumber dan penggunaan kas diperoleh dari 3 sumber, yaitu operasional, pembiayaan, dan investasi.
Tujuan dari analisis laporan keuangan. Tujuan dari analisis laporan keuangan: 1. Analisis screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger. 2. Alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang. 3. Sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi, atau masalah lainnya. 4. Alat evaluasi terhadap manajemen. 5. Mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi. 6. Mengurangi dan mempersempit lingkungan ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan. 7. Memberikan dasar yang layak dan sistematis dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Metode analisis. Metode analisis dibagi menjadi dua, metode analisis vertikal dan horizontal. 1. Metode analisis vertikal atau statis. Analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui. Dua, analisis horizontal atau dinamis. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini dapat diketahui perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.